Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita Alam Muspi. Oke, jadi karena kita udah lama banget gak bikin video, sekarang aku mau membahas tentang ular yang cocok untuk pemula. Ini kita bakal nge-review ularnya ya. So kalau kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke semuanya, kalian pasti udah tahu kan bal piton atau Piton regius adalah salah satu keluarga dari Pitonidae, dan ular ini tuh termasuk cocok banget untuk pemula karena dia tidak berbisa dan juga tidak galak atau gampang banget lah buat dihandle-nya. Nah, ular ini ditemukan di Afrika. Di Afrika. Kemudian kenapa orang-orang Afrika atau ular ini dinamakan ular atau bal piton? Karena dia kalau misalkan merasa terancam, si ular ini kalau dirinya merasa terancam, dia akan melingkar seperti bola dan memasukkan kepalanya, pokoknya dia ngelingkar kayak gini. Kasih contoh ya fotonya. Nah kayak gitu. Jadi pokoknya ini ularnya sangat cocok banget untuk pemula. Dan di video kali ini aku bakal membahas baik makannya, terus makannya ular dan lain-lainnya. Pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, jadi yang pertama itu aku mau bahas di habitat aslinya dulu ya teman-teman. Jadi ular bal piton ini kalau di habitat aslinya itu dia lebih suka tinggalnya di tanah ataupun di pohon-pohon. Nah, ular ini termasuk ular yang yang menyukai berburu, atau dia lebih suka berburu gitu. Nah, apa ada motor? Biasanya si bal piton ini di habitat aslinya dia berburu kayak kodok, terus lebih ke kadal-kadal gitulah pokoknya. Tapi kalau dipelihara sama manusia, termasuk aku gitu ya, kalau aku sih biasa ngasih makanannya itu tikus putih. Kenapa pakai tikus putih? Karena kalau tikus putih kan kalau dari tempat tikus putih kan biasanya suka diternakin tuh sama manusia juga, jadi kayak aman aja gitu, maksudnya nggak gampang kena penyakitnya. Makanya juga kita udah tahu tikus putih itu apa kan, karena dari yang memelihara tikusnya itu. Nah, kalau tikus gut aku sama sekali nggak nyalahin, soalnya kan kita nggak tahu kehidupan tikus gut itu kayak gimana. Ya kalian tahu lah pasti di got itu banyak banget bakteri dan lain-lain, terus makannya juga jorok banget. Dan aku nggak ngerekomen kalian, sama sekali nggak ngerekomen kalian buat kasih makan tikus got ke ular peliharaan, karena takutnya kalau misalkan kalian ngasih makanan kalian ngasih tikus got ke si ularnya, nggak tahu juga kan si tikusnya ini punya penyakit apa atau nularin penyakit apa pas dimakan sama ularnya, terus ularnya juga mati atau kena penyakit. Nah kalian juga kan nanti yang repot, nggak tahu juga kan si ularnya ini bakal nularin apa enggak ke kalian gitu kan, sayang juga sama uang. Pokoknya intinya jangan kasih kasih makanan tikus got ke ular atau peliharaan kalian, gitu aja sih. Ya nggak apa-apa lah ngeluarin uang sedikit gitu buat beli tikus putih, karena kan itu lebih higienis. Oke, selanjutnya ini tuh lebih ke kayak pemeliharaan aja ya. Nah, untuk pengalaman aku sendiri pas melihara bal piton itu agak gampang susah ya, soalnya susahnya ada, gampangnya ada. Gampangnya karena dia nggak terlalu kayak membutuhin perawatan yang begitu wow atau gimana. Pokoknya kandangnya, yang penting kandangnya itu nyaman dan lebih besar daripada si hewannya. Seperti
ini kamu kandang yang aku punya nanti dia aku tunjukin aja nanti ya, atau enggak ini aku kasih foto aja kandangnya, foto aja kandangnya. Dan ini kayak namanya Gex gitu ya, pokoknya itu aman banget. Soalnya kalau misalkan kayak cuman kandang biasa, takutnya kan ularnya bisa nyundul gitu. Pokoknya yang penting dia aman, bisa digembok atau bisa dikunci kayak gitu ya teman-teman, karena dia pintar banget, bisa nyari celah-celah buat dia keluar kayak gitu. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri lebih sulitnya karena si ular ini sering mogok makan. Nah, pernah juga ada kasus katanya berapa bulan, 3 atau berapa bulan dia mogok makan. Nah itu sih susahnya kalau melihara bal piton, itu harus benar-benar banget kalian perhatiin makannya, terus juga pupnya dan lain-lain. Pokoknya intinya kalau kalian mau melihara bal piton ini harus tahu benar-benar gimana kondisinya dia, gimana cara merawatnya, pokoknya dan lain. Nanti kita akan buatkan video setup kandangnya dan juga makannya. Oke. Nah, untuk makanannya ini teman-teman, kalian kasih makan bal piton itu dia seminggu sekali kayak gitu ya. Yang penting dia mau makan aja sih. Intinya jangan dikasih makan tiap hari, karena kan kalian pasti udah tahu banget kalau ular tuh nggak makannya nggak tiap hari. Jadi kasih jaraknya seminggu sekali atau 5 hari sekali, 5 hari 2 kali, sekali. 2 minggu 2 kali, 2 minggu sekali, pokoknya seminggu sekali intinya lah. Terus juga yang aku maksud tadi mogok makan, biasanya mogok makan ini terjadi karena suhu di dalam kandangnya itu nggak sesuai. Aku ada artikel gitu. Suhu yang ideal itu biasanya rata-rata sekitar 27-29 derajat Celcius ya teman-teman. Nah kalau misalkan dia kan kalau ular kan berdarah dingin gitu kan, rata-rata harus butuh dijemur kan. Nah kalau dijemur dia tuh sekitar 32-33 derajat Celcius ya. Terus kalau malam-malam itu sekitar 23-24 derajat Celcius. Nah syukur kalau kalian punya termometer, jadi kalian bisa mengukur si suhu dalam kandang ular bal piton itu. Nah selanjutnya untuk jenis kelamin untuk jenis kelamin itu kalau ular kita udah pernah membahas ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau nonton, mau tahu caranya membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun ceweknya, kalian bisa tonton video aku sebelumnya. Oke, jadi aku lupa ngasih tahu juga, pokoknya di kandang si bal piton ini jangan lupa kalian kasih hiding cap. Tahu kan hiding cap? Hiding cap tuh kayak rumah-rumahannya dia biar dia bersembunyi. Sama jangan lupa kasih air biar kelembapannya terjaga juga. Nah, yang aku tadi bilang, ular ini sangat unik banget dan cocok banget untuk pemula, karena kalau ular-ular yang lain kan kalau misalkan dia merasa terancam pasti kadang dia membentuk huruf S atau gimana kan, atau lebih ke kayak nyamber gitu. Tapi kalau ini enggak, bakar-bakar. Kalau ini ularnya kalau misalkan kita pegang dan dia merasa terancam, itu malah dia membentuk seperti bola. Nah, aku kasih contohnya. Pokoknya kayak gitu deh, kalau misalkan kita pegang terus dia merasa terancam, dia benar-benar kayak membentuk bola, jadi kalian bisa bolak-balik gitu. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, bal piton ini bukan berasal dari Indonesia tapi dari Afrika. Afrikanya di mana nanti aku tulis di sini karena aku udah lupa di mananya. Oke. Terus yang kedua, bal piton ini dia sangat suka banget berburu kalau di alam liarnya. Terus juga kalau misalkan kita yang melihara, kita harus kasih makannya yang benar-benar
baik dan sesuai dengan ukuran mulutnya dia. Oke. Terus yang ketiga, bal piton ini kadang dia suka agak mogok makan, makanya kandangnya, suhunya kelembapannya harus kalian sesuaikan. Oke, dan jangan lupa kasih makannya yang teratur ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari aku. Kalau misalkan kalian ada yang belum ngerti atau ada yang mau nanya seputar bal piton, kalian bisa komen di bawah. Oke, sekian dan terima kasih. Terakhir aku mau promosi dulu. Kalau kalian ada yang mau bikin hoodie atau bikin kaos, bikin bantal buat kado Valentine atau kado ulang tahun, kalian bisa cek IG-nya Wardati. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.